Pasti sebagai saya, mamanya Z ya, saya sangat kecewa sama pihak sekolah dengan kebohongan yang mereka lakukan, terutama terhadap saya. Maafnya ngomong mas ya, iuran 20.000 aja saya dikabarin. Masalah anak kenapa saya disepelekan? Mau bentuknya kayak apa, mental saya masih kuat untuk menerima kabar yang nggak baik. Artinya tidak disampaikan bahwa anak ini jatuh dari ketinggian atau yang lain sebagainya? Enggak cerita kayak gitu, enggak cuman cerita kayak gitu aja. Ya nyampe sana cuman cerita itu, Bu ini si cuman jatuh biasa, masuk angin kayak gitu udah. Viral di media sosial, ungkapan duka dan kemarahan seorang ibu di Kabupaten Pringsewu atas meninggalnya putrinya yang masih berusia 12 tahun. Korban, yang biasa dipanggil Z, meninggal dunia sehari setelah mengikuti kegiatan pramuka yang digelar pihak sekolah SD Negeri 1 Marga Kaya Pringsewu. Kejadian terjadi pada 22 November 2025. Saat kegiatan berlangsung, korban terjatuh dari lereng tebing dengan ketinggian hampir 10 meter. Lokasinya hanya berjarak beberapa ratus meter dari lingkungan sekolah. Di sini adalah lokasi di mana jatuhnya Z dari tebing ataupun lereng gunung. Pak Wahyu bisa diceritakan bagaimana kronologi yang Bapak ketahui terkait dengan jatuhnya Z di sini? Ya kalau terkait jatuhnya adik Ji ya, itu waktu itu sedang melaksanakan kegiatan pramuka. Kegiatan pramuka? Iya, dari sekolahan. Nah itu bersama teman-temannya, dia memang tidak biasa ya untuk naik gunung-gunung kayak gini, bukit. Nah itu dia bersama tim temennya itu lewat sini. Iya. Nah mau turun, posisi mau turun. Mau turun dari atas ya, sana. dari atas sana. Sini. Ya. Karena temennya yang biasa itu udah biasa lah, karena turun biasa bisa. Nah temen itu anak saya itu sama temennya gandengan. Iya. Nah begitu turun dia posisi itu ngebelandang, itu langsung natap ke sini. Jatuh di sini. Iya. Iya. Di pondasi ini. Bisa ditunjukkan lokasi yang tepatnya biar agak sedikit jelas ya. Bisa kita lihat ya lokasinya. Seterjal ini untuk anak kecil, artinya kalau memang mungkin dengan pengawasan yang ketat dari pihak sekolah ataupun pihak pembina daripada kegiatan tersebut tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi pada kenyataannya ini tempat yang seterjal ini untuk melaksanakan kegiatan tersebut dirasa cukup membahayakan, iya, Pak ya. Betul. Oke. Jadi membahayakan. Ini kalau kita prediksi ini berapa meter ketinggian perkiraan? Ya kurang lebihnya Iya. 10 meter ada. Dugaan kelalaian mencuat setelah terungkap bahwa kegiatan dengan puluhan siswa itu hanya diawasi 6 guru pembimbing. Minimnya pengawasan membuat kondisi siswa tidak terpantau maksimal. Terlebih lokasi berada dekat perbukitan yang berbahaya untuk anak-anak seusia itu. Si tempat kejadian dengan titik 2 itu jaraknya berapa meter? Lokasi titik 2 dengan kejadian nih? Lokasi titik 2 itu, kalau titik 1 kan posko pertama, titik 2 posko kedua. Kejadiannya bukan di titik itu, udah di sana. Kita ngeluput dari pantauan. Iya, nggak kelihatan lah, karena kita kan nggak tahu kan itu dari situ semua, kirain jatuhnya di titik sebelah sini karena udah dilewatin jalan, bukan itu jalan nggak rute itu enggak. Satu lagi Pak, artinya Bapak kan selaku pembina. Dalam hal ini pembina apa Pak? Ya maksudnya kita seluruh kegiatan kan kita sering berbagi untuk kegiatan dari mulai perpisahan sekolah, dari anyam ataupun apa, kita kan semua itu dari pramuka, pokoknya semua kegiatan itu tadinya itu kita ikut bantu gitu. Artinya Bapak juga guru di sini? Bukan, kita hanya membantu. Kalau untuk sertifikat yang seharusnya dimiliki untuk seorang pembina pramuka itu ada nggak? Ada dari KPG. KPG itu mana? Pramuka, Jasa Pramuka. Yang mengeluarkan? Depan. Yang mengeluarkan? Dari dinas kayaknya. Oh, dari dinas ya? Dari Kuaran. Oh, dari Kuaran. Soalnya sama. Itu dimiliki semua oleh pembimbing pramuka di sini nggak? Cuman kita berdua karena kita berdua yang diutus. Ibu korban, Nia, mengaku telah berulang kali mewanti-wanti pihak sekolah agar putrinya tidak diikut sertakan dalam kegiatan luar kelas, termasuk kegiatan pramuka. Saya sudah pesan dengan pihak sekolah dari kelas 4. Anak saya jangan diikut sertakan dalam kegiatan pramuka. Walaupun hanya di halaman, karena anak saya nggak bisa capek, nggak bisa kena debu. Tuh.
Poinnya, saya sangat kecewa dengan pihak sekolah kenapa tidak amanah dengan pesan saya. Namun pesan keluarga itu justru tidak digubris. Bahkan seorang guru yang menerima titipan pesan itu diduga seakan melempar tanggung jawab kepada guru lainnya dengan alasan ia sedang mengikuti kegiatan PGRI dan tidak terlibat dalam kegiatan tersebut. Lagi ada informasi bahwa si orang tua ini, saya baca itu kan sebenarnya katanya tidak menghendaki anaknya untuk ikut kegiatan pramuka. Itu seperti apa responnya, Bu? Kalau responnya karena saya pembimbing pramuka wanita, perempuan. Kebetulan waktu tanggal hari Sabtu itu, tanggal 22 itu, saya ditugaskan dinas luar mengadakan workshop hypermedia di aula PGRI Pringsewu. Jadi saya kebetulan tidak ada di tempat. Yang tahu persisnya dia anak ini nggak bisa capek gitu ya, itu saya. Jadi yang dititipin ibu, tapi pelaksanaan kegiatan ini ibu nggak ada di situ. Iya. Usai kejadian jatuhnya Z dari tebing dan bahkan sampai terbentur pondasi rumah warga, dua teman satu tim Z telah melaporkan kondisi korban kepada salah satu guru. Namun laporan itu tak segera ditindaklanjuti. Guru tersebut diduga lebih sibuk menulis catatan penilaian kegiatan daripada mengecek lokasi kejadian. Laporan baru digubris setelah disampaikan kepada guru lainnya. Karena guru gini, lagi menilai, lagi fokus. Pak, iya tunggu nanti dulu. Kan seperti itu sih, Pak. Kekecewaan keluarga semakin memuncak ketika pihak sekolah dinilai tidak tanggap dan kurang transparan. Hasil pemeriksaan medis dari klinik kesehatan setempat tidak disampaikan secara jelas kepada keluarga korban saat mendatangi Z yang diperiksa di klinik tersebut. Pihak sekolah bahkan hanya menyebut korban terpleset karena lemas dan tidak sarapan. 1 hari setelah kejadian, kondisi Z memburuk. Ia pingsan di rumah. Meski pihak keluarga sempat menghubungi guru untuk mengonfirmasi seperti apa sebenarnya kejadian yang menimpa Z, tidak ada respons apapun. Keluarga melarikan korban ke rumah sakit Mitra Husada, namun nyawanya tidak tertolong. Kabar ini langsung menyebar luas dan memicu gelombang reaksi publik. Publik juga menilai, jika kejadian tersebut disampaikan secara jujur dan terbuka oleh pihak sekolah, maka penanganan yang tepat dan intensif bisa segera diberikan. Tidak hanya sebatas dibawa ke klinik saja. Peristiwa ini kembali mengingatkan pentingnya standar keselamatan dalam setiap kegiatan sekolah. Publik kini mendesak pihak sekolah, guru pembimbing, hingga dinas pendidikan setempat untuk memberikan penjelasan terbuka dan bertanggung jawab atas peristiwa yang merenggut nyawa seorang siswi kelas 6 ini. Keluarga korban berharap kejadian ini tidak ditutup-tutupi. Mereka menuntut keadilan, sekaligus mendesak agar kasus ini menjadi pelajaran bagi semua pihak bahwa keselamatan siswa bukan formalitas, melainkan kewajiban mutlak dalam dunia pendidikan. Kenapa saya nggak dikabari? Sampai saya meyakinkan keluarga saya sendiri bahwa anak saya jatuh dari tebing. Itu susah luar biasa loh, Mas. Harapan saya, semoga pendamping Kepsek yang memang dia ngeyel sama saya, gimana caranya dapat sanksi dan keadilan. Saya udah hilang nyawa, Mas. Ini hidup saya loh, Mas. Saya berjuang mati-matian semuanya. Intinya dia jiwa raga saya. Ini masalah nyawa jangan disepelein. Ke depan jangan buat main-mainan lah. Jangan sampai ada Zizi yang lain kayak anak saya. Harus ada pengawasan ketat daripada kegiatan yang emang keluar kelas. Jangan hanya gara-gara maaf yang ngomong, demi nilai. Enggak, saya nggak menuntut anak saya untuk pintar, Mas. Tapi berakhlak yang mulia. Tanggung jawab moral dan administratif juga melekat pada pihak sekolah. Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidik dan tenaga kependidikan wajib menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan.